Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Dewan Juri yang terhormat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Raisyah Hayasajidah selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Bale Endah yang pada kesempatan kali ini berperan sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Mosi kita pada hari ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyampaikan limitasi, definisi, alasan dan latar belakang serta argumen yang mendukung posisi saya untuk menyetujui mosi kita pada hari ini. Untuk limitasinya sendiri, saya akan batasi ruang lingkupnya di negara Indonesia yang notabene adalah negara demokrasi. Kemudian, warga masyarakatnya adalah mereka yang sudah berusia produktif di 17-55 tahun dan tentunya sudah memiliki hak politik di Indonesia. Kemudian untuk definisinya, menurut KBBI, yang pertama, apatis adalah sikap acuh tak acuh, tidak peduli dan masa bodoh. Yang kedua, politik adalah segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara terhadap negara itu sendiri ataupun negara lain. Kemudian sedangkan bermoral memiliki arti sesuai dengan moral atau adat, sopan santun dan sebagainya, sehingga dapat didefinisikan bahwa sikap apatis terhadap politik adalah sikap atau kecenderungan untuk tidak peduli dan masa bodoh terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan politik, mencakup partisipasinya dalam pengambilan keputusan dalam hal kenegaraan. Kemudian, alasan dan latar belakang mengapa saya menyetujui mosi kita pada hari ini yaitu karena Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang setiap warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan kenegaraan yang bertujuan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Ketika mereka justru apatis, berarti mereka mengabaikan hak dan keharusan mereka untuk turut aktif berpartisipasi. Tentunya adanya mosi kali ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan pemerintah itu sendiri dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengabaikan statusnya sebagai negara demokrasi di mana setiap elemen negara memiliki peran pentingnya masing-masing. Kemudian, mengapa mosi ini layak untuk diperdebatkan? Yang pertama, karena sebagai bentuk tanggung jawab kewarganegaraan. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik. Yang hal ini termasuk memberikan suara dalam pemilihan umum, berpendapat tentang isu-isu politik yang relevan, dan menyuarakan kekhawatiran kita terhadap sistem politik di Indonesia. Dalam demokrasi, partisipasi aktif ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kepentingan dan nilai-nilai masyarakat diwakili dengan baik. Tentunya ini bertolak belakang dengan adanya fenomena apatis politik. Yang kedua, dampaknya dalam sosial dan keadilan. Kebijakan politik memiliki dampak langsung pada kehidupan kita dan masyarakat secara keseluruhan. Sikap apatis terhadap politik dapat menyebabkan ketidakpedulian terhadap isu-isu penting seperti hak asasi manusia, ketimpangan sosial, ketidakadilan ekonomi, lingkungan hidup, dan lain-lain. Dengan tidak terlibat dalam proses politik, sikap apatis politik justru melepaskan kesempatan untuk mempengaruhi perubahan positif dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk membela nilai-nilai moral. Politik bukanlah hanya tentang kekuasaan dan kepentingan pribadi, tetapi juga tentang mewujudkan nilai-nilai moral. Sikap apatis dapat memungkinkan kekuatan yang tidak bermoral atau mendominasi korupsi mendominasi arena politik di negara Indonesia. Dalam melawan ketidakadilan, penindasan, atau pelanggaran hak asasi manusia, partisipasi aktif ini dan pemilihan moral menjadi hal yang paling penting untuk menghasilkan perubahan yang positif. Yang keempat, karena mendorong perubahan yang berkelanjutan. Politik adalah hal yang digunakan untuk membentuk kebijakan publik dan mencapai perubahan sosial yang mengarah pada positif. Tanpa partisipasi aktif dari warga negara, proses ini bisa menjadi terhambat atau terhalangi oleh kepentingan pribadi dan kurangnya akuntabilitas. Dengan terlibat dalam politik, kita memiliki kesempatan untuk menyuarakan solusi yang lebih baik, mengatasi ketidakadilan dan memperjuangkan kepentingan bersama.
Sesuai definisi dan limitasi yang telah tadi saya bawakan, saya akan menyampaikan argumentasi yang tentunya berkaitan dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri dan pemerintah. Yang pertama, kurangnya partisipasi publik. Apatis politik menyebabkan rendahnya partisipasi publik dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau konsultasi publik. Dengan minimnya partisipasi, masyarakat kehilangan suara mereka dalam menentukan masa depan negara. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya legitimasi pemerintah dan mengurangi akuntabilitas terhadap kepentingan masyarakat. Contohnya adalah maraknya fenomena golput atau golongan putih, di mana masyarakat tidak memanfaatkan hak pilih yang dimiliki untuk digunakan dalam pemilihan umum yang merupakan proses pemilihan pemimpin dalam mengisi jabatan politik tertentu, dimulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan seperti gubernur dan bupati, sampai kepala desa. Ketika masyarakat justru tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian nilai dirinya dan masyarakat, karena sesungguhnya memanfaatkan hak pilih adalah sebuah keharusannya sebagai warga negara. Yang kedua, pengambilan keputusan yang tidak mewakili kepentingan masyarakat. Ketika masyarakat apatis terhadap politik, keputusan politik lebih cenderung dipengaruhi oleh kelompok kepentingan khusus atau oligarki yang dapat mengarah pada kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Keputusan politik yang tidak responsif dapat meningkatkan ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan meningkatkan kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Di sini, posisi fenomena apatis politik berpengaruh besar karena ketika masyarakatnya saja tidak peduli untuk turut campur dalam hal kenegaraan, bagaimana keputusan yang dapat diambil oleh pemerintah itu dapat sejalan dengan kepentingan masyarakat. Solusi untuk mengatasi fenomena apatis politik ini dapat dilakukan dengan penekanan pendidikan dan penyuluhan politik, kampanye yang informatif, dan membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam politik, dan sehingga masyarakat dapat menyadari keterlibatannya secara politik yang memiliki potensi untuk menciptakan perubahan yang positif dalam bernegara. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang apatis terhadap hal-hal politik tidak menunjukkan masyarakat tersebut bermoral. Sekian, terima kasih.